Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tidak kekurangan suatu apapun. Semoga semua urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas follow up dari bertemunya Egy Sujana dan Damai Harilubis ke kediamannya Jokowi. Karena ini anehnya ya, saya sekali lagi katakan aneh. Perkara Egy Sujana datang ke Jokowi kok menjadi isu nasional, yang mana banyak sekali isu nasional itu yang lebih pantas untuk diangkat. Dan masalahnya ya kita ini, saya katakan kita lah ya, karena Anda kan mengklik video ini juga. Kita ini lebih menyenangi atau lebih menyukai konflik-konflik yang sifatnya itu drama. Jadi sepertinya ya, kalau kita ini mau memusatkan pikiran kita kepada bencana misalkan yang ada di Aceh, itu harus ada dramanya dulu. Nah, bukan berarti bahwa itu bagus, tidak. Tetapi kita itu memang harus mengetahui selera ya, seleranya seleranya Indonesia itu seperti apa orang-orangnya. Karena ini adalah kesadaran komunal ya. Ini adalah kesadaran komunal, akal komunal yang telah terbentuk selama berabad-abad, yang sangat sulit sekali untuk merubahnya, apalagi hanya dirubah dalam waktu satu malam. Jadi jangan heran apabila banyak sekali isu-isu penting pada akhirnya tertutupi oleh isu yang sebetulnya tidak terlalu penting. Kenapa? Ya karena akal komunal kita seperti itu. Dan saya melihat kemarin itu ya, pada bencana yang ada di Sumatera itu beberapa orang mungkin ya secara sengaja atau tidak itu membuat drama. Dan itu bagus sebetulnya untuk drawing attention ya, untuk menarik perhatian. Tetapi sayangnya itu tidak dilakukan secara konstan ya oleh para influencer ya, keburu kena ancaman dan lain sebagainya. Nah, cuman ala kulihal ya, karena permasalahan politik itu ya sekarang fokusnya entah kenapa saya tidak tahu kok malah kepada Egy Sujana dan Damai Harilubis. Aneh ini memang ya, harus jadi studi nih untuk orang-orang yang meneliti perilaku berpolitiknya manusia. Ini harus dilihat sebuah anomali saya kira tatkala datangnya Egy Sujana dan Damai Harilubis ke rumahnya Jokowi itu menjadi isu nasional. Oke lah, karena kita sudah masuk ya, bagaimana lagi, kita teruskan ya. Mudah-mudahan sedikit banyaknya ada manfaat. Nah, jadi ada satu isu yang belum saya bahas di dalam channel ini, yaitu isu Egy Sujana itu memporak-porandakan TPUA ya, yang mana dengan gaya otoriter ya, dengan gaya otoriter Egy Sujana itu memecat orang-orangnya. Nah, kemudian menjadikan Damai Harilubis itu sebagai sekjen, sebagai wakil ketua, saya tidak tahu lah. Siapa juga TPUA itu ya, saya nggak tahu juga. Cuman pada akhirnya saya lihat di sini, kalau berita itu benar, dan mungkin benar karena ini dibahas di dalam acara ini di TV nasional, maka Egy Sujana itu bukan hanya ingin menyelamatkan dirinya, tetapi juga ingin menghancurkan rekan-rekannya, dan lebih parah lagi ingin menghancurkan perjuangan rekan-rekannya. Padahal tadinya saya berpikir begini, ya wajar sajalah Egy Sujana itu kalau mau datang kepada Jokowi, baik meminta maaf atau tidak, yang mana pada akhirnya memang gengsi Egy Sujana itu ya mengakui dia meminta maaf, tapi kelakuannya itu lebih parah daripada meminta maaf sebetulnya. Kalau itu benar, itu kita wajar ya Egy Sujana datang ke sana, karena yang bersangkutan ini sudah sepuh ya, sudah tua, kemudian banyak penyakit, yang mana kalau harus menghadapi permasalahan hukum mungkin beliau itu berat. Ya kita wajar, oke lah Egy Sujana berhenti dari permasalahan ini, nggak apa-apa begitu. Tapi kalau ternyata di belakang jadi ikuti dengan manuver-manuver politik
ya berarti bukan karena capek dong ya, bukan karena capek, bukan karena lelah begitu, bukan karena penyakit, bukan, tetapi ada kepentingan lain yang bermain di sini. Nah inilah yang mungkin akan kita bahas ya, karena saya pun belum melihat video ini secara utuh, cuman ada orang-orang yang penting yang berkata-kata di sini. Yang salah satu yang menarik adalah Profesor Ci ya, yang mana beliau itu pernah membahas perkara materai yang ada di ijazahnya Jokowi, yang mana sudah terbukti kemarin materainya memang berwarna bukan hijau, itu lebih condong kepada warna oranye ya. Nah kita akan saksikan dulu bagaimana dialog yang terjadi di sini ya. Kita saksikan. Oke, Anda kembali menyaksikan Dua Sisi. Saya ingin ke Bang Azam tadi. Pertanyaan yang ya statement Anda yang cukup menggantung adalah Anda menyatakan bahwa Egy balik badan kan, itu yang harus juga diperjelas tuh. Ini yang menurut Anda tidak ada akhlak kan, seperti itu kan? Jadi sesuai tulisan kasus ijazah Jokowi, Egy balik badan. Saya menindaklanjuti bahwa yang disebut balik badan itu salah satunya dia berangkat ke Solo tanpa ada konfirmasi organisasi. Ya kan? Jangan dikatakan mau ngapain. Buat apa ada organisasi? Kita berjuang loh mulai dulu. Hargai itu. Kita berjuang mengeluarkan dana, waktu. Apalagi yang 3 orang jadi saksi itu, jadi tersangka itu. Ditinggalin begitu saja. Satu itu. Sebentar ya. Nah ini ada Andi Azwan, baru aja kemarin tuh membahas Andi Azwan. Udah ada lagi di sini. Kemana-mana dia itu ya mobilitasnya. Saya tuh heran sama orang-orang seperti ini tuh, mobilitasnya kok cepat sekali ya. Kalau kita di Garut kan slow living ya. Kalau saya sih di Garut slow living begitu. Nggak terlalu banyak kemana-mana, banyak dari rumah itu. Itu kalau motor juga satu hari paling jalan cuma 3 km tuh atau 5 km itu udah bolak-balik loh ya. Saya heran saja, salut. Cuman kalau kita kembali kepada tadi ya, jadi agak wajar apabila TPUA itu teman-temannya itu merasa kesal sama Egy Sujana ya, karena tadi perjuangan yang sudah dibangun sekian lama, mengorbankan waktu dan mengorbankan biaya, itu seolah-olah kandas hanya oleh perbuatan 2 orang di sini, yaitu Egy Sujana dan Bung Damai. Nah sempat ada yang berkomentar di dalam kolom komentar saya, ini saya senangnya sama netizen itu ya, jeli sekali mereka itu sebetulnya, lebih jeli daripada saya, cuman mungkin mereka tidak memiliki keberanian untuk membuat channel saja begitu ya. Ini jeli sekali, katanya Pak Damai ini 6 bulan yang lalu 6 bulan yang lalu warna rambutnya itu putih ya, sekarang sudah hitam nih, entah kenapa. Mungkin kembali muda ya, mungkin. Kita lanjutkan dulu nih. Kedua, dan datang yang saya katakan tidak ada akhlak, langsung main pecat. Nah, Ulah hak prerogatif, ada pembina loh tertinggi. Itu urusan kamar betul. Ini penting disampaikan karena memang pembina itu ada Habib Rizik. Paling tidak dipanggil lah. Kalau soal mau tidak di situ itu nggak ada masalah. Kita bukan besar dari TPUA kok. Tapi ketika Bang Egy datang ke rumah Pak Jokowi mengatasnamakan pribadi atau memang itu saya nggak tahu, tanya beliau aja. Seperti itu. Artinya ketika atas nama pribadi boleh dong dia datang begitu aja tanpa harus izin ke. Iya, silakan. Tapi jangan berefek kepada organisasi terus main pecat. Ini yang saya bilang nggak ada akhlak juga. Atau gini ya. Sebentar. Ini salah satu kebiasaan buruk yang ada di Indonesia ya. Tatkala seseorang yang memiliki jabatan tertentu, ya baik organisasi resmi atau tidak, yang jelas dia itu punya jabatan tertentu, kemudian dia masih bisa mengatakan, saya datang kepada acara itu bukan atas nama organisasi tapi atas nama pribadi. Itu sering sekali ya. Kepolisian datang, ini lagi jenderal aktif nih, datang kepada suatu acara yang kontroversial, kemudian dia mengatakan, saya kesini datang bukan sebagai jenderal tapi saya kesini datang sebagai pribadi. Nggak bisa. Itu adalah jabatan yang melekat ya. Itu kebiasaan buruk di Indonesia tuh. Nggak bisa. Gimana kamu ini, kalau kamu mau datang atas nama pribadi ya, kamu itu mengundurkan diri dulu. Nah kalau misalkan kamu jenderal aktif kemudian mau datang kepada suatu tempat yang kontroversial, yang memihak, itu kamu seharusnya bukan cuman mengeluarkan kata-kata saya ini bukan atas dasar nama kepolisian. Nggak bisa seperti itu ya. Kenapa saya kasih contoh kepolisian? Karena ada tuh yang masuk PWI kemarin, kepolisian aktif, jenderal aktif itu masuk ke PWI LS tuh dengan dalih saya bukan atas nama jenderal, bukan atas nama kepolisian. Nggak bisa, karena bagaimanapun yang dilihat oleh masyarakat itu. Makanya kalau mau datang kepada perkara atau kepada acara yang kontroversi dan Anda itu termasuk salah satu pejabat publik atau memiliki jabatan apapun itu di hadapan masyarakat, kalau mau atas nama pribadi keluar dulu begitu. Kalau udah keluar kan ya nggak bakal bisa masuk lagi karena ketuanya bakal diganti sama yang lain.
itu sebetulnya tidak saya rasa bukan, saya tidak mengatakan itu dari sudut pandang hukum ya, tetapi dari sudut pandang etika itu tidak etis bagaimanapun begitu. Atau gini, jangan-jangan ngajak, ya mungkin iri juga kali nggak diajak. Nggak ada urusan dengan itu. Kami sudah pasti menolak, apalagi kelompok Roy Suryo. Gimana nggak iri menolak. Soalnya SP3 keluar lah. Oh ya kan itu hebatnya, karena dia menghadap ke situ gitu loh. Kalau dia tidak menghadap nggak mungkin keluar SP3. Oke, sebentar. Ini saya juga butuh informasi ya. Apakah SP3 ini sudah keluar bagi Egy Sujana dan Damai Hari Lubis atau belum? Mungkin sudah ya, karena perkataannya ini afirmatif. Nah, dan ini juga suka dikeluarkan. Oh, ini mungkin jealous ya, iri karena Egy dan Damai mendapatkan SP3, yang lain tidak. Saya rasa itu tidak ada ya. Itu cuma pertanyaan provokatif saja dari dari hostnya, dan itu wajar. Kita lanjutkan lagi. Kalau kita nggak tertarik apa? Nggak ada yang tertarik. Nggak ada. Buat apa yang tertarik? Ini jelas biarkan saja proses. Justru itu yang akan menjadi bahan cibiran masyarakat gitu loh. Bahwa kenapa harus begini? Yang paling hebat 2 orang ya SP3. Lah 3 orang ini perjuangannya keras loh. Yaudah, Misal Fadila, betul. Kurnia, Rustam ditinggal begitu saja malah dipecat. Ini yang saya maksud akhlak. Oke, nah, itu etikanya ya tidak ada. Nah, ini sekarang kita mau melihat. Saya jadi gemes ngelihat Damai Hari Lubis itu ya. Apalagi setelah sadar rambutnya berubah dari putih menjadi hitam tuh. Aduh, kita saksikan apa yang mau diomongin sama Pak Damai ini. Udah, di segmen sebelumnya kita sudah bahas panjang itu soal akhlak dan lain sebagainya. Enggak, tadi soalnya membawa nama Habib Rizik. Baik. Saya TPUA yang saya pernah sekjen, tidak ada asas legalitas mengenai tentunya otomatis. Tidak ada aturan yang Pak Ajang sebutkan. Namun kalau merasa seperti itu silakan keberatan dengan Bang Egy. Ya kan? Karena saya juga anggota. Nanti saya ceritakan nih kenapa saya nurut. Oke? Dah, di Solo ngapain aja tuh? Nah, jadi begini, saya harus cerita awal dulu dong. Nah, dari kemarin. Saya cerita awal dulu dong, dari kemarin gitu aja ngomongnya. Dan sekarang kita lihat ya, Pak Damai itu sudah sejajar dengan siapa itu? Andi Azwan. Jadi ini sudah sejajar dengan termul hebat ya, dengan termul militan. Ya selamatlah. Saya berikan aplaus kepada Pak Damai Hari Lubis karena sudah menjadi termul baru. Selamat, Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan, dan ya masyarakat punya penilaiannya sendiri begitu ya. Selamat. Bahwa Bang Egy minta antar saya. DHL saya dihujat sama teman-teman. Ya. Karena tidak ikut pada tanggal 15. Kita ketahui pada tanggal 15 tersebut Egy bertepatan dipanggil juga sama Mabes Polri. Sehingga ada kontradiktif ya, mendapat asumsi ikut pada tanggal 15. Kita ketahui pada tanggal 15 tersebut Egy bertepatan dipanggil juga sama. Nah, mantan tersangka kasus ijazah Jokowi. Berarti sudah clear sepertinya ya, sudah terjadi SP3-nya nih. Ya, selamat Pak Damai. Tapi ada satu hal dulu ya, Pak Damai ini dia tidak secara frontal mengatakan yang bersangkutan ini minta maaf, tetapi dia itu play along ya. Ikut saja sama narasi yang dibawa oleh Jokowi bahwa mereka itu akan di restoratif justice. Dalam hal ini berarti sudah keluar SP3 ya, sudah dimaafkan gitu. Tulisannya tuh mantan tersangka. Ini saya melihat lebih jelas lagi ada upaya adu dombanya. Kenapa? Karena kalau misalkan Damai Hari Lubis ini mau saja berkata-kata secara kita katakan blunt ya, secara frontal, secara transparan begitu, bahwa saya sudah berubah pikiran, saya tidak mau meneruskan perjuangan ini, saya sekarang membela Jokowi. Itu tidak akan ada perpecahan, itu clear begitu ya, udah berarti ada di sana. Cuman kalau seperti ini kan bermain Damai Hari Lubis ini ingin tetap berada di lingkungannya orang-orang yang menghujat Jokowi, pengen berada di lingkungan itu dengan mengatakan, oh kami tidak meminta maaf, kami adalah Nabi Musa dan Harun yang datang kepada Jokowi, yang datang kepada Fir'aun begitu ya. Tapi tawaran Fir'aun diterima sama Damai Hari Lubis itu. Dan mana ada Nabi Harun sama Nabi Musa itu memuji Fir'aun ya, kalau kami melawan engkau maka kami tidak akan menang. Mana ada. Sedangkan yang keluar sama ini berarti Harunnya ya, Nabi Harunnya nih. Ini Harun KW nih. Harun palsu nih.
Ini malah memuji Jokowi dengan mengatakan siapa kami ini lemah kalau melawan engkau duhai raja. Ada tuh kemarin pembicaraannya. Memang tidak seperti itu ya. Itu sama saya diparaphrasing saja. Cuman maknanya begitu. Aduh, ini Pak Damai ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, itu hidup Anda, silahkan saja. Kita teruskan dulu nih. Mabes Polri, sehingga ada kontradiktif ya, pendapat asumtif yang sangat riskan lah ya. Itu urusan publik. Dia nggak datang. Ternyata juga nggak datang ke Mabes Polri. Ya kan? Nah, itu urusan itu. Dan saya sudah bertanggung jawab, saya wakili. Saya sebagai koordinator yang paling dituakan. Nah, korlapnya tempo hari itu kalau nggak salah yang paling dituakan tapi sudah kembali muda, rambutnya udah hitam lagi nih. Pak Damai ya, selamat. Saya jadi banyak ucap selamat sama Pak Damai karena berubah drastis loh ya beliau itu. Rizal Fadilah yang punya ide, ada korlap lapangan namanya Rustam. Rustam itu baru ikut satu kegiatan ini ya, kita libatkan memang. Setelah itu kita datang. Kedua saya datang, DHL-nya yang kedua ya, bahwa saya ingin menasihati Jokowi. Dikirimin sama beliau surat At-Toha, kemarin udah dibacakan itu oleh Roy siapa Suryo. yang ingin menasihati Pak Jokowi? Egy Sujana. Sebentar, ini juga ada yang komentar di bawah. Nggak ada surat At-Toha itu, adanya Toha. Ini At-Toha, nggak ada. Toha, ini termasuk serampangan juga di dalam membawa ayat-ayat ya. Ini ada yang komentar kemarin di bawah itu. Kenapa AA tidak kalau ngobrol itu bawalah sedikit banyak Quran, seayat dua ayat begitu kemudian hadis. Enggak, saya enggak suka bawa ayat-ayat Al-Quran itu untuk menyerang orang itu kalau tidak memang terlalu jelas secara qot'i ayat itu menuju kepada orang itu secara qot'i begitu. Saya enggak suka, enggak bawa-bawa, enggak ikut-ikutan. Ya, kita terusin dulu nih. Ya kan? Oke. Yang penting tidak dipublis kata saya. Yang penting tidak ada yang minta maaf. Sepakat. Jadi di Solo nggak ada minta maaf? Nggak ada minta maaf. Nah, saya jelaskan makanya ngomong apa? Ngomong apa tuh? Di Solo ngomong apa aja tuh? Nah, ini saya sampaikan nih, ya kan? Bang Egy menyampaikan langsung otomatis saya ikut nanti ya. Ada hubungannya. Pak Jokowi, saya ini kesini bukan minta maaf. Oke. Ini statement dari Bang Egy ya? Oke. Saya tidak minta maaf. Apa saya harus minta maaf? Menurut undang-undang ya, saya ingat ya, menurut Undang-Undang 1 tahun 2014 tentang lembaga perlindungan saksi dan korban, pasal 10 kalau nggak salah disebutkan, terus undang-undang pokok dan lainnya. Cuma yang strong pointnya ini aja ya, yang disampaikan. Ini saya dengar saksi, sulit dibantah ya kan. Setelah itu giliran saya. Dua kali saya ulang, apa yang disampaikan oleh Bang Egy dari sisi hukum itulah jawaban saya. Sama dengan tanggal 16 April waktu saya ke Solo. Apa yang sudah disampaikan oleh Rizal Fadilah, saya nggak sebut ya. Udah 2 orang kawan saya nyampaikan Pak Jokowi, jadi saya cukup. Ibu sehat Pak, ya kan? Oh, nanya ibu. Waktu 16 April nih. Ya. Nah, kemarin juga begitu. Apa yang Bang Egy katakan, itu jawaban saya. Artinya apa? Tidak minta maaf. Nggak mungkin saya mau bertentangan di situ. Ya kan? Setelah itu cerita soal sakitnya. Ya kan? Nah, di situ sepertinya Bang Egy nawarkan ini bagus tentang riwayat penyakit dia, medical recordnya, khusus dia kena tumor, ada seminggu perkembangan dites, diagnosisnya nggak ada masalah, nggak nyebar, 6 bulan nggak nyebar, ya kan? Nah ini mau yang 6 bulan, ya kan? Itu bagus tuh Pak Jokowi, mungkin Pak Jokowi sakitnya bisa di sana. Jadi bukan di KL, bukan di Penang. Sebentar, ini orang nggak ngerti apa yang kita inginkan, informasi yang kita inginkan dari pertemuan itu, malah muter-muter aja, ngabisin durasi ini orang nih ngobrol kayak gini. Kata Egy, ngobrol-ngobrol begitu aja, ya kan? Terus apa maksudnya? Ya artinya ada pembicaraan soal kasus kan gitu, bisa nggak nih Pak? Ketika disampaikan itu, ya Prof. Ketika sampai di situ, saya nggak minta maaf. Itu sama Pak Jokowi katanya understanding. Pak Jokowi yang bilang understanding. Makanya Bang Egy bilang cerdas Pak Jokowi, begitu mungkin. Itu nggak ada hubungannya itu. Nggak ada. Ada videonya beredar. Ya tapi ada video itu kan ternyata saya juga baru tahu. Ketika ada rekan kita profesor dari Undip nyatakan ngirim itu, saya juga baru dapat Prof 5 menit yang lalu. Dan saya perhatikan, saya nggak mau, saya harus objektif siapapun orangnya. Saya objektif. Saya lihat ada kata-kata insya Allah Pak Jokowi BCM berani
cerdas, militan. Nah, itu tuh ya menjilatnya ada di situ. Ketahuan ada berarti. Dari siapa? Mungkin dari Egy Sujana ya. Nah, karena disangka dibilang oleh Rocky Gerung adalah bajingan tolol, bodoh, mudah. Jadi kan artinya mudah-mudahan BCM. Kita analisanya yang benar dong, yang objektif. Bukan mudah-mudahan begitu. Itu kalau kata-katanya Pak Jokowi, insya Allah BCM itu bukan mudah-mudahan. Ya itu adalah sebuah afirmasi. Karena insya Allah itu afirmasi loh. Ya insya Allah itu afirmasi. Kita mengatakan suatu hal yang positif. Saya mau pergi ke undangan, insya Allah itu afirmasi. Itu adalah kalimat afirmatif. Gimana sih? Dan tidak bisa dilepaskan dari kejadian-kejadian sebelumnya. Ya ini kalaupun misalkan begitu ya, Egy Sujana tidak meminta maaf kepada Jokowi, tetapi pada akhirnya di SP3 kan, dan apa namanya itu, Egy Sujana merasa tidak meminta maaf, yang bersangkutan ini, Egy Sujana ini tidak tajam di dalam berpikir. Kenapa? Seharusnya dia tahu datangnya dia ke rumahnya Jokowi itu akan dijadikan bahan permainan. Yang mana Egy Sujana kalau diberikan SP3, katakanlah diberikan maaf oleh Jokowi, nggak bakalan nolak karena nothing to lose dia itu ya, karena memang mungkin pengennya juga begitu. Jadi playing along, ikut main sama narasi yang dibentuk oleh Jokowi. Itu permasalahannya, terlepas dari apakah permintaan maaf itu keluar secara verbatim dari yang bersangkutan atau tidak. Ya, itu yang menurut saya poinnya. Mudahan. Oke, nah dia mau nyampaikan surat Toha, dia sampaikan itu surat, ya kan? Maksudnya arti-artinya, udah disampaikan oleh Suryo, mungkin bukan di TV sini, dia juga nerima. Saya duluan nerima, makanya saya mau. Nah begitu, bagi saya hebat. Jadi maksud Anda karena itulah Anda diampuni atau mungkin? Oh kan saya bilang, balik lagi ke 15 Desember. Kalau pendapat Pak Ajam itu silakan aja, itu hak berpendapat. Ya. Baik. Saya ingin ke Prof. Cik, ke Bu Cik. Sebentar, kalau dalam permasalahannya, kenapa Jokowi itu memaafkan Egy Sujana dan kawan-kawan? Atas asumsi dulu begini ya, atas asumsi Egy Sujana memang dan Damai Hari Lubis ini tidak mau meminta maaf kepada Jokowi. Atas asumsi itu, mereka itu ya tidak cerdas. Masa kita bilang bodoh begitu ya? Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu. Kenapa? Karena playing along, ikut main dengan skenario yang dibikin oleh Jokowi. Mereka datang ke sana sampai Jokowi maafin begitu. Akhirnya terjadilah nih keributan. Boom, masuk di narasi nasional tuh, menutupi lagi permasalahan-permasalahan yang lain. Yang kemarin seharusnya sidang KIP itu agak lama tuh, 3 hari 4 hari tuh, agak up beritanya itu ya, sidang KIP kemarin karena kalah kan Jokowi itu. Tahu cara mainnya itu di mana, waktu timingnya yang pas itu memang tepuk tangan lagi juga ya. Ini orang-orang baik yang ada di Indonesia tuh sepertinya kurang licik ya. Masa kita ini mau ikut cara kerja licik begitu ya di dalam berpolitik itu. Tapi karena memang kalau tidak demikian ya nggak bakal bisa menang, nggak bakal bisa maju begitu. Aspirasi kita tidak akan bisa tersampaikan pada akhirnya. Nah ini sekarang kita akan saksikan dulu Profesor C ini. Saya suka juga dengan beliau itu. Argumen-argumennya itu berdasar ya, argumentatif. Kita saksikan dulu. Lebih enak disapa Bu Cik ya. Bu Cik, jadi ketika apa yang disampaikan tidak ada permintaan maaf, tapi kan kita tahu bahwa dalam komunikasi juga ada bahasa verbal non-verbal nih. Ketika datang, apakah benar tidak ada permintaan maaf yang disampaikan, atau yaitu sebenarnya bentuk pengakuan, bentuk sowan? Anda melihatnya seperti apa? Dan itu dalam kasus hukum, baik. Ya, silakan. Di tulisan maupun dengan ke Pak Roy. Boleh, kita kasih kesempatan dulu ke Bu Cik, silakan. Baik, ini menarik sekali ya dari kita lihat berbicara tentang sejarah, sejarah datang ke Solo maksudnya, ya, gitu kan. Baik. Tapi kalau tadi saya menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Damai, itu tidak ada intinya yang dibicarakan. Apakah ini adalah bagian dari Bapak untuk menutupi permasalahan, atau ini adalah memang benar itu yang terjadi? Karena kalau orang datang punya motivasi, tidak ada orang datang tiba-tiba tanpa motivasi, tadi tanpa kan katanya, tujuan. Bu Cik, tadi katanya pengen nasehatin. Nasehatin yang Pak Jokowi. Nasehatin yang seperti apa yang sehingga Bapak bisa mendapatkan SP3? Apakah ada keterkaitan dengan hukum nasihat yang Bapak sampaikan? Ini nggak pantas dosen seperti ini, nggak objektif. Tunggu dulu, ini profesor loh, sebentar. Baik. Asal profesor nggak ada urusan. Baik, selesaikan dulu. Benar. Ini orang Betawi mungkin apa bukan ya Pak? Siapa?
Saya mau bilang sebel, cuman enggak lah, kasihan lah sama Pak Damai. Oh, Hari Lubis ya? Oh bukan, berarti bukan orang Betawi. Coba mungkin kelamaan di Jakarta. Jadi seperti saya lihat dengan segala hormat ya, mirip Pak Bolot itu, ada gestur-gesturnya itu. Dengan segala hormat ya, tanpa maksud apapun. Cuma saya memang melihat kemiripan saja di sini. Jadi kok kenapa malah mengatakan oh ini tidak objektif? Ya dengarkan dulu argumennya, kemudian lawan argumennya. Karena saya rasa argumen yang dikeluarkan oleh Profesor C ini valid begitu. Orang datang pasti ada motif. Kemudian sekarang begini, motifnya apa? Memberi nasihat. Pertanyaannya, nasihat apa yang bisa menjadikan seseorang itu memberikan SP3? Nasihat apa? Nasihat macam kita kan mau dengar tuh. Lah kok malah oh ini tidak objektif. Oh, merasa terserang tuh. Ya, merasa ada sesuatu yang tertoel. Tertoel apa ya? Tersinggung. Kita lanjutkan dulu nih. Saya kan hanya membaca dari apa yang Bapak ceritakan secara kronologis. Jadi Prof Cik ini berdasarkan keyakinan saya gitu maksudnya. Iya, betul. Kan Bapak kan tadi cerita. Mic-nya kalau mau ngomong boleh pakai mic, Bang. Bapak kan tadi cerita, berdasarkan cerita Bapak, saya nyimak belum ada intinya. Belum ada intinya, karena intinya dari tadi kan hanya cerita tentang yang menurut saya remeh-temeh begitu. Kalau yang iya kan sama kan? Saya belum mendengar Prof Cik ini berbicara sama. Tadi saya katakan apa? Berbelit-belit, tidak ada intinya. Nggak tahu Damai Hari Lubis ini apa sih yang kita inginkan, informasi apa yang kita inginkan dari pertemuan mereka itu. Malah ngobrolin penyakit Egy Sujana, tidak ada intinya. Intinya apa? Yang saya pikirkan di sini menurut saya orang datang pasti memiliki suatu motivasi dan tujuan. Lah kalau sekarang tujuannya kan belum diomongin. Yang berujung ke sore ini keluar surat kan? Iya, tiba-tiba keluar surat kan, tidak ada yang namanya segala sesuatu tanpa sebab akibat. Jadi Ibu tolong cermat. Saya 15 Desember ini didengar nih sama semua orang. Kan saya bisa buktikan. Tadi sudah dijelaskan 15 Desember. Saya tidak patut dijadikan TSK. Kok jadi tiba 15 Desember? Satu. Kedua, motivasi ke sana. Tadi saya sampaikan. Apa tuh? Jangan debat saya setuju dengan pendapat Bang Egy. Dia mau menasehati. Dia dihujat oleh teman-temannya. Psikologis seorang ketua seperti itu kan gitu, harus berpikir. Psikologis seorang ketua dihujat teman-temannya, dinyinyiri, walaupun nggak semuanya penghujat itu adalah ikut ke sana. Cukup, oke. Prof Cik silakan. Egy ada panggilan Mabes Polri nyata tanggal 15 tersebut. Oke. Ya, ini kepada penyidik. Sebentar. Kalau gini ya, Egy Sujana ini dihujat sama teman-temannya. Kemudian datang ke Jokowi buat menasihati. Salah dong ya. Nih kalau teman-temannya yang menghujat Jokowi di sana tuh, ya nasihati teman-temannya. Janganlah kamu menghujat saya, kan begitu. Kalau misalkan sekarang Egy Sujana ini dihujat sama teman-temannya, lah datang ke Jokowi itu bukan menasihati, namanya ngadu ya. Meminta nasihat namanya itu, sowan. Gimana sih? Ini siapa yang menghujat Egy Sujana ini? Kalau yang menghujatnya itu Termul, kan semuanya juga memang dihujat sama Termul. Gimana sih ini pola pikirnya Pak Damai ini? Siapa yang menghujatnya Pak Egy? Bapak tadi tanggal 15 Desember sudah ke sana. Tetapi di sini kan seakan-akan bukan maksudnya surat itu loh ya. Artinya 15 Desember tadi suratnya. Gelar perkara. Saya udah masukkan nih. Artinya gini loh, kan dalam hal ini Bapak kan ingin menyelamatkan Bapak sendiri. Yang menyatakan bahwa saya tidak patut untuk memberikan saya semuanya. gitu loh. Nah, gitu loh. Jadi sekarang gitu yang diinginkan di sini kan kenapa datang ke Solo terus kemudian hasilnya mendapatkan sore ini dapat SP3. Itu yang menjadi penasaran. Nah, sekarang coba Bapak jelaskan. Jadi benang merahnya kan. Nah, kalau menurut saya, menurut hemat saya barangkali kan ada sebab akibat. Kan tidak mungkin dong tiba ujuk-ujuk segala macam, pasti ada sebab, ada akibat. Oke, gitu. saya mau jawab ringkas. Coba Bapak jelaskan deh. Saya mau jawab ringkas. Sebab akibat. Ya, SP3 ini saya nanya, SP3 ini siapa yang mengeluarkan? Polri. Saya mau tanya Ibu. Itu kan Bapak dapatnya dari Polri kan? Dari Polri? Nah, yang mengeluarkan ini, punya wewenang nggak? Beliau penyidik punya wewenang nggak? Nah sekarang. Nggak, itu tanya dulu, jangan melempar-lempar. Sebentar ini waktunya sudah habis ya, padahal lagi panas-panasnya. Ya betul, saya tangkap argumennya bahwa kepolisian ini memiliki wewenang untuk mengeluarkan SP3. Pertanyaannya, SP3 ini diberhentikan bukan karena tidak ada bukti, bukan, tetapi karena sowan ke Jokowi. Yang mana ini kode keras dari kepolisian. Kamu kalau mau selamat, cium tuh kakinya Jokowi. Patut nggak kepolisian kita seperti itu? Nggak patut.
Demikian, mudah-mudahan kita ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.